wa inna ilaihi raji'un. Nah, artinya Al-Quran gini. Coba kalian lihat rules kehidupan dunia. Seperti itu aja enggak? Contoh, nih hari ini saya udah berumur berapa? 30, bentar lagi nikah, punya anak, mati. Oke. Besok anak saya kecil, SMP, SMA, gede, nikah, punya anak, mati. Siapapun, sampai ke cucunya, sampai ke anak Anda, sampai ke Anda sendiri, rulesnya sama. Lalu kemana dunia ini kalau rulesnya sama? Paham nggak kalian? Kalau kalian, contoh nih ada labirin. Labirin, tahu nggak labirin? Ya. Ada labirin, tahu nggak labirin? Guys, tahu labirin nggak? Ada yang tahu labirin? Nih aku buka nih labirin nih. Ini pada nggak tahu labirin nih kayaknya nih. Nah ini tahu labirin? Nah ini labirin nih. Nah tahu labirin? Itu lebaran bang, lebaran. Crop, bukan labirin. Yang kamu harus cari tahu jalan keluarnya gitu. Jadi kalau kamu, nah ini kan, nah ibarat nih saya kasih tahu nih, labirin, masuk dari sini nih, nah nih, masuk dari sini. Dah, masuk dari sini, kalian harus punya jalan keluar. Sampai ke jalan keluarnya di sini misalnya. Ini jalan keluarnya di sini nih. Nah, ini masuk. Kalian harus menemukan jalan keluarnya itu di sini misalnya. Udah. Tapi kalian berputar-putar di sini nanti di dalam-dalam ini sampai kalian menemukan yang ini nih. Nih, sampai kalian nih menemukan yang ini. Jalan keluar yang ini. Paham? Nah, pertanyaan saya. Kalau labirin cara bedain pintu masuk sama keluarnya gimana bang? Gak ada urusan sama labirin, itu contoh doang. Jangan dijadikan contoh sebagai bahan pertanyaan. Nah sekarang gini. Labirin itu misalnya gini. Ini labirin. Dimana ini adalah pintu masuk. Dimana ini adalah pintu keluar. Nah kalau kalian berputar-putar di tengah ini dan kembali ke tempat yang sama berarti. Coba dipahami. Sabar Ustadz, iya. Nih. Ini labirin. Kalau kalian berputar-putar di tempat yang sama, berarti apa? Tersesat? Enggak. Yang namanya tersesat, enggak punya jalan keluar. Jalan keluarnya ada. Jalan keluarnya ada. Tapi kalian capek cari jalan, berputar ke tempat yang sama. Belum menemukan jalan keluarnya. Bisa jadi. Bukan. Berarti pertama, karena kalian tidak tahu jalan keluarnya di mana. Itu satu. Yang kedua, karena pasti kalian tempuh jalan yang salah. Benar gak? Benar gak? Nah, sekarang gini hidup. Mau hidup saya, mau hidup bapak saya, mau hidup anak saya, semuanya sama. Semuanya akan dewasa, akan mencari rezeki, semuanya berpikiran untuk sukses. Ya. Berpikiran untuk mengumpulkan harta. Kalau semuanya satu pikiran, lalu hidup mau kemana? Paham maksud saya? Kalau hidup gitu-gitu aja, lalu kita sebenarnya mau kemana sih? Kalau kita di labirin itu memutar ke tempat yang sama, apa yang kita pikirin? Sebenarnya aku mau kemana nih? Mau masuk saya juga berputar di situ. Mau masuk anak saya juga berputar di situ. Mau masuk cucu saya juga berputar di situ. Mau masuk kakek saya juga berputar di situ.
Hingga kemudian nggak akan ada yang pernah sadar kecuali menemukan jalan keluar. Benar nggak? Benar nggak? Nggak akan keluar daripada rules yang berputar-putar itu kecuali kita menemukan jalan keluar. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Ya. Maka Allah turunkan Al-Quran. Oi manusia, nggak usah berputar-putar di bumi. Sehingga tidak tahu jalan keluarnya mau kemana. Apa yang kau cari? Aku cari gedung yang tinggi ya Allah. Oke, bangun gedung itu. Saat kau mati buat apa gedungnya? Ya buat anak-anakku. Kamu tahu arti mati nggak? Mati itu lenyap. Kamu baru bisa bilang itu buat anakmu kalau kamu mati bisa nonton lagi tuh anak bahagia. Tapi kamu tahu mati nggak? Mati itu lenyap. Sekarang orang mati kita sentil sakit nggak dan menjerit? Enggak. Tapi orang hidup kita sentil menjerit. Untuk menunjukkan apa? Bahwa inilah perbedaan orang hidup dan orang mati. Orang mati artinya lenyap. Ketawa anaknya dia tidak bisa melihat. Tersenyum anaknya dia tidak bisa melihat. Menangis anaknya dia tidak pernah bisa rasakan. Karena apa? Dia mati. Mati itu lenyap. Allah titipkan dalam Al-Quran petunjuk bagi orang bertakwa. Apa petunjuk bagi orang bertakwa? Allah bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, dariku kalian berasal. Kepadaku kalian akan kembali, kata Allah. Dariku kalian berasal dan kepadaku akan kalian kembali. Maka rules daripada kehidupan kalian simple. Hidup dan mati balik kepadaku. Maka saat kalian hidup, ku kasih tantangan dan rintangan agar kalian nanti puas terhadap sesuatu yang kalian raih. Contoh, ku berikan kalian perintah. Tujuannya apa? Mencintaiku. Ku berikan kalian larangan. Tujuan apa? Menyayangiku. Agar kalian tahu konsekuensi bertuhan. Lalu kemudian, apa yang kalian dibalik perintahku kalian lakukan, ada reward yang bisa kalian rasakan selamanya. Apa? Surga. Kalau kita dapat istana di surga, sifat surga apa? Selamanya. Apa yang kita cari di bumi, itu sifatnya apa? Sementara. Kenapa? Ada mati. Paham sampai di sini? Kalau kamu cari di bumi, sifatnya mati. Kamu punya 7 jet pribadi pun kalau mati, lenyap. Tapi saat kamu mencari untuk kepentingan akhirat, saat kamu kembali kepadaku, ini selamanya. Mau bahagia selamanya. Dan ingatlah, setiap manusia tidak lain hanyalah orang yang terputus cita-citanya. Maksudnya itu bagaimana? Orang yang mati itu adalah orang yang terputus cita-cita, benar gak? Setiap orang mati, hari ini atau nanti atau bentar lagi, dia pasti punya cita-cita. Apa cita-cita? Besok mau ngapain? Tapi Allah putuskan dengan kematian. Baru di saat itu dia menyesal. Apa yang dia menyesal? Orang muslim akan menyesal karena apa yang dikejar bukan Allah. Orang yang non-muslim akan menyesal karena yang mereka sembah bukan Allah. Apa kata Rasulullah? Bahwa mereka nanti di padang mahsyar akan mencari apa yang mereka sembah di muka bumi. Mereka berlari ke masyrik, mereka berlari ke maghrib untuk mencari mana yang mereka sembah. Yang katanya akan menjamin diri mereka. Yang katanya akan membuat mereka bahagia. Sedangkan Allah turunkan Nabi Muhammad, jangan tertipu dengan pemikiran orang terdahulu. Kamu punya akal, kalau orang terdahulu bisa mencari Tuhan, kenapa kamu tidak? Kalau orang terdahulu bisa mencari Tuhan lalu kemudian menuliskan kitab suci, kenapa kamu tidak? Pakai otakmu. Kata Allah, fandur ila nafsika summan taqili lil alami ulwiyyi summa sufli. Tajid bihi sun'an badi al-hikami lakim bihi kama dalilul adami. Fandur, gunakan akalmu, gunakan hatimu. Jadi beda. Fa'lum dengan fandur dalam bahasa Arab beda. Kalau fa'lum, ketahuilah. Tapi kalau fandur, nadarlah. Apa itu nadar? Tili, dalami, selamilah.
pemahaman. Nafsika diri engkau dulu. Apa diri engkau? Saat kau meminta aku ada dan harus terlihat, tunjukkan adamu. Sedangkan kita tidak bisa menunjukkan adanya kita. Yang bisa kita tunjukkan, apa yang bisa? Ini tanganku, ini hidungku, ini mataku, ini rambutku. Coba tunjukkan ada. Coba tunjukkan ada. Coba guys, tunjukkan ada. Jasad ya jasad. Ingat, di dalam otak itu ada yang namanya takhallufat. Takhallufat, kalau saya bilang meja. Oke, saya kasih manusia. Meja dan kursi beda. Kursi dengan pulpen beda. Jasad dengan ada beda. Saya tanya, apa yang bisa kita tunjukkan daripada kata ada? Gak ada. Apa yang bisa kita tunjukkan? Gak ada. Allah seakan menantang, mengatakan kalau kamu memang meminta ada itu harus terlihat, coba tunjukkan adamu. Dan terlihatkan adamu. Tangan ya Allah, ya tangan. Mata ya Allah, ya mata. Muka ya Allah, ya muka. Ini seluruh tubuh ya Allah, seluruh tubuh. Ada mana? Baru kita berpikir bahwa ada itu berbicara eksperiensi. Apa eksperiensi? Tangan mampu bergerak, mulut mampu berbicara, mata mampu melihat, informasi dan penginfo tahu kita ketahui, menunjukkan apa? Dia ada di muka bumi. Lalu aku, coba engkau melihat. Begitu banyak penentuan-penentuanku yang di gurun tidak akan pernah di tempat yang segala sesuatu yang ada di gurun tidak akan pernah ada di laut. Segala sesuatu yang ada di laut tidak akan pernah ada di gurun. Dan setiap sesuatu yang ada di tempat yang subur, misalnya di Bandung misalnya, tidak akan pernah ada di gurun. Tapi yang ada di gurun tidak akan pernah ada di tempat misalnya kayak tempat yang subur seperti Bandung. Untuk menunjukkan apa? Kamu tidak berpikir adanya penentu di balik hal ini semua. Yaitulah aku. Maka daripada segala pembuktian ini, penentu. Penentu di balik kamu harus jadi manusia, kenapa tidak jadi binatang? Di balik adanya binatang tidak pernah jadi manusia. Di balik penentu kamu lahir di 96, di balik penentu dia lahir di 95. Maka adanya aku. Tidak cukupkah membuktikan bahwa aku itu ada? Tapi tenang, Allah selalu jawabkan dalam Al-Qiyamah, dalam Al-Kahfi, apa katakan? Berbuat baiklah kalian, suatu saat nikmat tertinggi adalah melihat Allah. Jadi Allah enggak sembarang ngomong. Bahwa Allah katakan suatu saat kalian akan melihatku. Jadi di dunia inilah ambil petunjukku. Apa? Al-Quran. Apa petunjuk daripada Al-Quran? Ini yang terjadi di masa dahulu. Mereka yang kemudian tidak mau menaati Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Melakukan segala penyelewengan. Agar segala perintah Tuhan dapat dilanggar. Misalnya kita berbicara. Kenapa babi haram? Apa jawabannya guys? Kenapa babi haram? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Perintah. Bagus. Kalau dibilang kenapa babi haram? Karena banyak cacing pita bang. Yang makan babi cukup sehat-sehat badannya. Cukup bagus-bagus otaknya berpikir. Gak ada urusan sama cacing pita. Karena Allah pengen larang. Tujuannya apa? Larangan untuk mewujudkan takwamu. Artinya apa? Aku Tuhan. Manusia, apapun kau makan aja. Babi jangan ya. Ya Allah, berarti taat. Hai manusia, sholatlah kamu. Ibadahlah kepadaku. Iya ya Allah, berarti taat. Maka ketaatan itu timbul karena adanya perintah dan larangan. Akan tetapi manusia-manusia terdahulu yang tidak mau ikut aturan Tuhan, karena apa? Karena mereka sudah terlanjur nikmat dengan hal tersebut sebelum dilarang. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba memanipulasi firman Tuhan. Tujuannya apa? Agar segala hawa nafsu mereka tercapai. Al-Quran mengatakan,
Mereka tidak lain hanya mengikuti nenek-nenek moyang mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga segala perintah Tuhan dan setiap larangan Tuhan, adanya segala dalil yang mereka buat sendiri dengan tujuan membantah firman Tuhan. Padahal Tuhan hanya mau menguji hambanya. Ini larangan, ini perintah. Nanti ku kasih kau surga, ya suka-suka kau, yang penting kau nikmat aja di situ. Terus dibilang oleh Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau di dunia itu bagaikan labirin kalau kau ingin melihat dunia. Bagaimana arti labirin? Labirin artinya kamu akan berputar di tempat yang sama dengan rules kehidupan yang sama untuk memberi pelajaran kepadamu bahwa ada pintu keluar daripada ini semua. Apa? Kembali kepadaku. Sehingga apa yang kau tahan di muka bumi, apa yang kau inginkan di muka bumi, nanti akan kuwujudkan. Kau pengen apa? Apartemen, istana aku buatkan. Mau berapa? 1, 12, 20. Ada semua. Kau mau apa? Istana yang lengkap dengan pelayan-pelayannya. Kau tinggal tidur-tiduran aja. Kau mau makan apa, itu makanan yang datang kepada kau. Nggak ada yang namanya harus ke Indomaret ngantri-ngantri lagi, nggak ada. Apa yang kau harap daripada dunia yang hina ini? Yang penuh kezaliman ini? Makanya Allah bilang, hudal lil muttaqin. Wujudkan dulu takwa. Artinya, ketika kita sudah takut dengan yang diperintahkan Allah untuk tidak kita kerjakan, maka kita akan mengerjakan. Setelah kita takut dengan setiap larangan Allah yang kita jauhi, di situ kita paham bahwa nanti ada hal yang lebih baik di balik segala ujian ini. Lalu kemudian, manusia yang menolak perintah Tuhan, itulah kemudian manusia-manusia yang mengeluarkan segala dalil-dalil untuk membantah firman Tuhan. Al-Quran datang, tujuannya apa? Membicarakan manusia-manusia ini. Membicarakan yang terjadi di masa dahulu. Makanya Al-Quran mengatakan, Am taqulu anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbataqanu hudan aw nasara qul fata'lamuna millah. Ini filosofinya tinggi. Apa dikatakan? Apakah kamu akan mengatakan bahwa Ibrahim, Ishak dan Yakub, Ismail beragama Yahudi dan Nasrani? Qul afata'lamuna amillah. Katakan kepada mereka, adakah yang lebih mengetahui langit dan bumi ini selain pencipta? Artinya, kalian hari ini boleh membela iman walau bagaimanapun. Tapi kejadian di masa dahulu, kalian gak ada yang tahu. Antara dua, bisa jadi benar orang terdahulu, bisa jadi orang terdahulu sedang menipu kalian yang ada di masa depan. Sama seperti kalian hari ini, bisa membuat tipuan terhadap orang yang ada di masa depan. Contoh. Coba kalian buat, ya, kalian buat rangka baja berbentuk lembu ataupun berbentuk kuda. Di samping kuda tersebut kalian tanam AK-47 yang kalian gabungkan. Udah, kalian tanam besi tersebut, tanam. Baja tersebut kalian tanam dalam bentuk rangka. Rangka apa? Rangka kuda yang ada senjatanya. 7.000 tahun yang akan, 2.000 tahun yang akan datang, ya, 2.000 tahun yang akan datang, ketika orang menggali hal tersebut, apa yang akan dikatakan? Ketika ditemukan, wah, peradaban 2.000 tahun yang dulu luar biasa, guys. Kenapa? Di zaman kita masih berperang dengan teknologi seperti ini. Orang terdahulu menjadikan binatang, memodifikasi binatang tersebut pakai senjata di kiri dan di kanan. Dan senjatanya sudah sangat canggih. Itu yang namanya sejarah bisa menipu kemudian hari. Nggak percaya, lakukan sekarang. Ambil baja, bentuk dinosaurus, bentuk King Kong kayak, bentuk kuda kayak, bentuk apapun dalam bentuk rangka besi. Setelah itu, buatlah senjatanya. Replika senjatanya di sebelah, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Layaknya Transformers. Tanam. Apa yang terjadi 2.000 tahun yang akan datang? Orang akan mengatakan bahwa ini alat perang orang terdahulu. Bahwa zaman, ya, orang terdahulu ini udah sangat luar biasa. Mereka jadikan binatang layaknya robot. Padahal nggak ada. Kita buat mereplika hal tersebut untuk menipu orang yang ada di 2.000 tahun yang akan datang. Makanya Allah bilang, wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Bahwa masa dahulu nggak ada yang tahu.
Ya, jangan kau ganti yang benar dengan yang salah, padahal kamu mengetahuinya. Allah mau bilang sejarah bisa diubah. Apa sejarah bisa diubah? Ya kayak tadi, Daman adalah seorang pengajar agama. Kalau pemfitnah Daman ataupun orang pembenci Daman mengatakan Daman itu adalah perampok. Udah, dihilangkan data-data Daman sebagai pengajar agama. 2000 tahun yang akan datang apa yang terjadi? Mereka meyakini Daman adalah perampok. Kapan orang baru tahu tentang Daman yang sebenarnya? Kalau Allah utuskan satu orang untuk memberitahukan siapa Daman. Nah begitu juga Allah utuskan Nabi Muhammad untuk mewartakan apa yang terjadi di belakang. Jangan sampai kalian ketipu dengan pemikiran-pemikiran orang terdahulu. Gitu guys. Nah itu arti hudal lil muttaqin. Setelah terwujudnya mau menjalani perintah Allah dan menjauhi setiap larangan Allah, di situ kita tahu arti petunjuk. Ternyata selama ini apa yang kau kejar ini gak guna. Kenapa? Orang yang hidup di muka bumi ini apa yang mereka kejar? Kaya. Tapi orang kaya pernah stres. Berarti kaya tidak menjamin. Karena apa? Orang kaya pernah stres. Bahkan stroke. Bahkan jantung. Kalau ku kejar miskin, aku nggak sanggup. Tapi saat kulihat orang miskin, ketawa terbahak-bahak. Kadang dia ketawa dengan istrinya, tidur dengan nyenyak. Berarti tertawa itu milik si kaya dan si miskin. Dan setiap masalah juga milik si kaya dan si miskin. Berarti dunia ini labirin yang tak punya jalan keluar. Allah turunkan Al-Quran. Ini, jangan terjebak di labirin ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepadaku kau harus kembali. Maka kembali kepadaku, ini wujudkan ketakwaan. Perintahku jalani, laranganku tinggalkan. Ujung-ujungnya apa? Biar kau tahu maksud daripada aku. Di balik labirin dunia ini yang telah membuat kalian tidak tahu jalan keluar. Maka seperti yang saya bilang tadi, kalau kita bahas masalah labirin ini, nah, kalau kita masih terjebak di tengah ini, ya udah, akhirnya kita menyesal. Apa kita menyesal? Dari sini, dari jalan ini, kita kembali lagi ke sini, nanti kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini. Kapan kita menyesal? Saat kita udah nggak tahu jalan keluar, sedangkan orang udah sampai ke sini, udah sampai ke jalan keluar ini nih, udah sampai dia ke sini. Padahal yang dituju oleh labirin ini hanya satu. Tapi kita yang tidak mau belajar daripada pengalaman, kita akan terus tersesat di sini. Seakan-akan ini adalah jalan yang benar, padahal kalian selalu berada di jalan yang salah. Paham ya? Nah, makanya kalau la raiba fihi hudal lil muttaqin, Al-Quran ini bukan keraguan, walaupun orang yang tidak menyembah Allah, karena apa? Mereka azan, mereka akamal barahin, mereka itu ta'ammul, udah saya bahas di YouTube saya itu, ada 3, ada ta'ammul, ada azan, akamal barahin. Nah, ini dua-dua masuk. Mau kafir, mau Islam, ini tidak akan pernah ragu terhadap Al-Quran apabila mereka azan, mereka akamal barahin, mereka itu ta'ammul. Nah, ini mau agama manapun. Kalau punya 3 sifat ini gak akan pernah ragu kepada Al-Quran. Tapi kalau soal petunjuk dan arah hidup, nah ini khusus bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Channel YouTube-nya apa Bang Daman? Nih, paling sudut nih, Al-Mantiki Reaction nih guys. Nah itu Al-Mantiki Reaction tuh. Tuh, sudut sini guys. Nah, sudut. Ya, gitu. Nah, jadi kepada yang akamal barahin, di situ mereka akan terpetunjuk, mau agama manapun. Apa itu azan? Kan kita udah bahas. Apa itu azan? Coba. Yang pernah nyimak pengajian. Apa itu azan? Setiap manusia memiliki azan. Apa itu azan? Coba aku mau lihat. Masih pada ingat gak penjelasan aku? Allah bilang, Quran ini tidak pernah menjadi keraguan. Lah, orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, misalnya Kristen, misalnya Hindu, misalnya Buddha, lah mereka orang paling ragu kepada Al-Quran. Buktinya mereka nggak mau. Mereka nggak mau beriman. Nah, sekarang saya bilang, Allah bilang ini tidak akan menjadi ragu apabila dia berazan. Apa itu azan? Dipaksa berpikir. Benar. Artinya apa? Dia tidak tahu menahu tentang Al-Quran. Dia tidak tahu menahu tentang Nabi Muhammad. Dia tidak tahu menahu tentang Allah. Kita kasih. Ini penjabarannya.
bahwa Tuhan tidak serupa dengan apapun. Karena di tahun 2025, kamu yang hidup, coba kamu cari apapun yang pantas kamu sembah. Selain ada Tuhan di luar apa yang kamu lihat dan kamu inginkan. Misalnya apa? Kamu menyembah biawak? Nggak mau. Menyembah gunung? Mau. Menyembah ibu kamu? Nggak mau. Menyembah lembu? Mau. Nggak. Semuanya kita tolak. Menunjukkan apa? Pasti ada Tuhan yang jauh berbeda dengan apapun. Al-Quran menjelaskan itu. Nah, tadinya dia kosong. Setelah kita jelaskan hal ini, oh iya juga ya. Nah, itu azan. Artinya saat tadi tidak punya pikiran, kita jelaskan isi pola pikir, dia mengiyakan dengan kebijaksanaan. Arti bijaksana apa? Mengiyakan segala sesuatu yang iya, mentidakkan segala sesuatu yang tidak. Itulah yang membuat bahwa kafir ini nggak akan ragu terhadap Al-Quran kalau dia memang benar-benar mau belajar dan mengiyakan setiap yang iya dan mentidakkan setiap yang tidak. Yang selanjutnya, ta'amul. Ta'amul itu apa? Di mana dia tidak punya proses pikir terhadap kebenaran Islam, akan tetapi dia singkirkan semua, termasuk kitab yang dia imani, misalnya Bible, misalnya Weda, dia buang dulu. Al-Quran juga tidak. Dia pikirkan, andaikan aku harus bertuhan, jangan sampai aku tertipu oleh pemikiran orang terdahulu. Seperti apa aku harus bertuhan? Maka dia pikirkan, apa yang pantas ku sembahkan? Nggak ada. Ujung-ujungnya otak akan berpikirkan, pasti kalau Tuhan itu ada, pasti dia sang maha awal nggak pernah dilahirkan. Pasti kalau Tuhan itu ada, pasti dia kekal. Karena kalau dia tidak kekal, bagaimana dia mengatur dunia? Sedangkan dunia semua takluk atas kuasanya. Kalau Tuhan itu ada, maka Tuhan itu pasti satu, nggak mungkin dua. Karena kalau dua ada yang maha kuat, maka saling membinasakan. Karena apa? Si A pasti bisa bunuh si B. Tapi si B tidak bisa terbunuh oleh si A. Ini ditolak oleh akalku. Untuk menunjukkan apa? Saat dia bertamul, itulah isi Al-Quran. Menunjukkan apa? Dia nggak akan pernah ragu terhadap Al-Quran. Syarat al-arif, mu'arrifin, apa itu? Dia bijaksana, mengiyakan segala sesuatu iya dan mentidakkan segala sesuatu yang tidak. Yang tidak dimiliki oleh setiap manusia, arif, bijaksana. Ketika pola pikirnya telah ada, mengiyakan isi pola pikirnya ini yang jarang dimiliki oleh manusia. Iya juga ya pola pikirku. Tidak mungkin aku menyembah segala sesuatu yang saat ku sebutkan kuat, akan tetapi aku mampu mencerna kelemahannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku menyembah sesuatu yang saat aku mengatakan dia maha awal, akan tapi ada kelahirannya. Walau bagaimanapun diksinya. Karena tidak mungkin segala sesuatu yang kiri, ku sebut kanan ketika telah nyata dia itu kiri. Tidak mungkin langit ini bisa ku sebut bumi setelah nyata kalau ini langit. Tidak mungkin kanan ini ku sebut kiri, sedangkan yang telah terbukti dia itu kanan. Menunjukkan apa? Itulah al-arif, bijaksana. Antara iya menjadi iya, antara tidak menjadi tidak. Tidak mungkin Tuhan itu maha awal, walau bagaimanapun narasinya, sedangkan yang kudapati kelahiran. Sama seperti tadi, tidak mungkin segala sesuatu yang kiri, sedangkan yang kudapati telah nyata dia kiri. Namun aku menyebut dia kanan, itu tidak mungkin. Itu al-arif. Nah, tapi hudal lil muttaqin hanya bisa dicerna oleh orang yang bertakwa. Saya tanya kepada kalian semua. Kalau semua dibolehkan Tuhan, lalu untuk apa hidup ini, guys? Gini, adanya ujian buat apa, guys? Adanya UN, UAS, ulangan, itu tujuannya buat apa? Biar naik level. Sebagai pengekang daripada bukti bahwa kita benar-benar ingin tahu, benar gak? Benar gak? Benar gak? Kita ikuti ulangan untuk tahu kepantasan kita menjadi seorang pelajar. Oke. Sekarang gini, ada satu sekolah. Gak ada ulangan. Muridnya mau sekolah, mau enggak, terserah. Gak ada perintah pun. Buat PR, gak ada. Gak ada pun larangan. Mau bercewek, mau hamilin anak orang, gak ada perintah. Apa yang terjadi di sekolah tersebut? Suzuran sekolah, kacau. Dengan dalil, sekolah kami ini maha kasih gurunya. Saya bilang ini.
sekolah kami, bapak kepala sekolah kami ini sangat kasih terhadap kami. Sangat sayang terhadap kami. Sehingga tidak ada peraturan apapun yang diperintahkan kepada kami. Yang penting mengasihi kepala sekolah dan guru-gurunya. Sehingga kami menjadi anak yang baik. Buktinya? Tauran, gas. Miras, gas. Apa lagi? Bully anak orang, gas. Nggak masuk sekolah, gas. Pakai baju compang-camping, gas. Narkoboy, gas. Semua gas. Dengan dalil kepala sekolah mencintai kami. Dengan dalil kami wajib mencintai kepala sekolah. Maka apa pandangan orang terhadap sekolah tersebut? Mampu nggak diterima dengan akal bahwa kepala sekolah mencintai mereka, sedangkan mereka ada yang masuk penjara? Oke. Bisa nggak kita ambil kesimpulan karena kasih sayang kepada kepala sekolah dan kasih sayang guru, sehingga mereka tidak ada yang diperintahkan, tidak ada yang dilarangkan. Bisa nggak kita bilang karena kasih sayang? Bisa nggak? Tidak. Oke. Kalau saya bilang, karena kasih sayang kepala sekolah dan gurunya, kami dilarang narkoba. Karena akan menjerumuskan kami ke dalam sesuatu yang buruk. Karena kasih dan sayangnya kepala sekolah dan guru kami, maka kami tidak boleh tawuran. Bisa nggak kita bilang itu kasih sayang? Bisa nggak? Bisa. Untuk menunjukkan kasih sayang itu selalunya tentang perintah dan larangan. Kasih sayang itu selalunya berbicara tentang perintah dan larangan. Makanya dibilang Al-Quran ini hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang bertakwa. Baru kamu tahu kasih sayang Tuhan terhadapmu saat kamu udah jalani perintahnya. Saat kamu udah tinggalkan segala larangannya. Baru menjadi hudal lil muttaqin. La raiba tadi itu terkhusus hanya kepada Islam dan non-Islam. Tapi kalau hudan dan petunjuk, nah itu hanya terkhusus bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Belum tentu Muslim. Belum tentu non-Muslim. Belum tentu Muslim, belum. Tapi yang namanya bertakwa, Muslim yang mutakin. Karena yang namanya Muslim belum tentu mutakin. Gitu. Paham maksudnya? Paham ya? Sama seperti saya bilang tadi, bahwa manusia terdahulu mencoba memanipulasi segala sesuatu yang hendak bisa diyakini bahkan oleh akal mereka sendiri. Sama seperti saya bilang tadi, dalam akal saya bilang, karena kasih sayang kepala sekolah, kasih sayang daripada guru kami bebas bernarkoba. Kami bebas untuk berzina. Kami bebas untuk tawuran. Kami bebas untuk apapun. Kami bebas. Apakah itu wujudan kasih sayang? Hah? Apakah itu perwujudan kasih sayang? Tidak. Berarti menunjukkan orang terdahulu mencoba memanipulasi segala yang mereka mau, kayak contoh tadi. Berarti muridnya mencoba memanipulasi bahwa narkoba ini boleh. Mencoba memanipulasi bahwa tawuran ini boleh. Dengan membawa dalil kasih sayang kepala sekolah dan dalil kasih sayangnya para guru. Padahal hanya nama mereka yang sedang dijual. Makanya Al-Quran turun. Untuk otak-otak yang telah dibengkokkan, diluruskan kembali ke arah ini perintah, ini larangan. Tujuannya apa? Biar kamu tahu Tuhan itu ada. Dan kamu tahu kemana arah kembali kamu. Saat kamu kembali, disitulah segala nikmat akan kau capai.
Gitu guys. Udah, malam besok kita masuk ke ayat selanjutnya. Ya. Sampai pengajian malam ini paham ya? Malam ini paham ya? Guys ya. Nah, malam besok kita akan berbicara masalah apa ayat selanjutnya apa? Ayat Al-Baqarah ayat 3. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Kita akan berbicara iman terhadap yang gaib agar jangan dikit-dikit hakikat. Hakikatnya bla 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 bla. Nah, masalah yang gaib ya, masalah yang gaib. Yang kayak saya debat sama orang kemarin bahwa takdir itu gini semuanya kan karena ini Tuhan chef. Biar kita tahu maksud daripada gaib kemana. Jangan sembarangan. Nah gitu. Biar kita tahu maksud yang gaib itu kemana. Kenapa yang gaib itu dikaitkan dengan iman? Nah itu. Jam berapa besok? Masuk grup. Nah ini follow abang ini. Biar bisa masuk grup Telegram. Nah di sini baru kita tuntut ilmu guys. Jadi kita bahas Al-Quran satu kata per satu kata. Biar kita tahu maksudnya kemana. Tuh di follow tuh Bang Mogi tuh. Tuh udah saya sematin tuh di follow ya. Tuh masuk ke grup tele. Jadi biar nggak ketinggalan. Karena seperti saya bilang. Kalau bukan kalian yang tahu tentang Al-Quran bagaimana. Ingat. Oten-oten pemfitnah Al-Quran. Akan masuk ke FYP anak Anda. Kalau Anda tak punya jawaban, Anda mati, anak Anda murtad. Kalau tidak cucu Anda pasti murtad. Tapi kalau Anda punya jawaban, ayah, saya menonton ini ayah. Masa Nabi kita seperti ini? Kalau Anda tak punya jawaban, anak Anda bakal murtad. Anda jawab, misalnya kebanyakan nonton debat agama sehingga yang dibahas Bible. Contoh gini, ya, ini perbedaannya. Ayah, masa Nabi kita seperti ini? Kita nggak punya jawabannya nih. Kita bilang, lah di agama mereka pun sama. Kita bawa nih dalilnya. Tuh Nabi mereka yang mereka anggap sebagai Rasul gini, dan gini. Apa kesimpulan anak kita? Islam salah, agama ini juga salah. Ujung-ujungnya apa? Mending dia agnostik, mending dia ateis. Kenapa? Dua-duanya menyuguhkan segala sesuatu yang tak pantas dicontoh. Padahal Islam punya jawaban di balik itu semua. Ayah, masa kita beriman kepada Nabi yang perintah Allah beristri cuma 4 lah, dia sendiri istrinya 8. Pendapatnya ada yang bilang 13. Berarti dia pelanggar perintah Tuhan. Kenapa kita beriman kepada Nabi ini? Kita nggak punya jawaban tuh. Nggak punya jawaban nih, kenapa nih? Kita bilang, oh jangan adik kira kayak gitu. Kitab mereka pun sama. Anjay, kebanyakan nonton debat agama sampai lupa nuntut ilmu. Kita jawab nih, di kitab mereka ada itu bahkan sampai 100 tuh gini. Apa kesimpulannya? Kitab mereka salah, kitab kita juga salah. Kita mati, dia ateis. Dia mati, dia agnostik. Sekarang apalagi agnostik dan ateis lagi menyemarak. Lagi membludak. Paham? Kalau kita tak punya jawaban, jangan khawatir. 2 pilihan dia, ateis dan agnostik. Selesai. Itu doang. Ya, gitu guys. Makanya kita butuh nuntut ilmu biar kita tahu Al-Quran itu ngomong apa sih? Nabi Muhammad itu ngomong apa sih? Saya guys, orang yang paling objektif guys. Kalau Al-Quran itu salah, kalau Nabiullah SAW itu salah, saya duluan yang meninggalkan. Saya duluan dan berani dan sangat berani untuk meninggalkan Al-Quran dan Rasulullah. Saya orang pertama. Kenapa? Saya nggak mau.
mempertahankan segala sesuatu yang saya sebut salah. Gak mau saya. Karena saya pasti punya Tuhan yang memberikan saya kewarasan berpikir, pasti dia lebih waras. Nggak mungkin dia menurunkan rasul yang tidak waras. Pasti dia turunkan rasul yang juga waras. Maka saya akan mengambil kesimpulan, nggak mau gue beriman. Kenapa? Orang rasulnya nggak waras, gitu. Tapi itulah fungsinya saya belajar. Ketika saya belajar baru saya tahu, oh gini toh. Oh ini toh maksudnya. Oh luar biasa. Oh seperti ini. Oh gitu. Oh kirain gini. Oh ternyata gitu. Paham ya? Nah gitu guys. Itu pengajian kita malam hari ini. Jadi nonton debat lintas agama gas. Tapi jangan lupa ngaji setelah maghrib 2 jam aja. Biar kita punya jawaban. Dan punya alasan kenapa harus Islam. Paham ya? Oke, kita tutup ya. Kita doa dulu. Ilmu banyak pengetahuan, banyak pahala lagi. Oke, mantap. Jangan lupa masuk ke ini guys, ke grup Telegram. Mana dia? Masuk ke grup Telegram ya guys ya. Oke, teman-teman doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ya Allah, rizkikan kepada kami fahman nabiyina, pemahaman para nabi, wa hifdal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan ilham daripada malaikat muqarrabin fil afiyati, di dalam hati kami ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah, hadiahkan kepada kami ma'an lam tanah, segala sesuatu yang tidak kami ketahui. Fardudhu ilaina, maka kembalikan pemahaman tersebut. Inda ihtiyaji ilaihi, ketika kami membutuhkan. Wala tansina abada, dan jangan pernah engkau lupakan selama-lamanya ya Rabbal Alamin. Allahumma salim salatan kamilata wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa taqda bihil hawaij. وتقضى به الحوائج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه.